Para ayah dan para suami sekaligus juga para calon ayah yang saya cintai. Hijrah itu adalah jalan kebahagiaan, jalan kemuliaan, jalan kemerdekaan, dan jalan kehormatan. Ada cukup banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengangkat soal hijrah ini. Misalnya kita lihat surah An-Nisa ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ini tahapannya nih. Jangan sampai kita mati dan belum berhijrah. Walaupun ayat ini terkait dengan hijrah yang sangat total, mulai dari hijrah iman dari kufur kepada iman, dari jahiliyah kepada Islam, dari dosa kepada pahala, ya, dari maksiat kepada taat, sampai dari teritorial atau wilayah kita tidak bisa menegakkan agama ke wilayah di mana kita bisa menegakkan agama secara total. Ini ayat menyeluruh. Supaya menjadi tangga pemikiran kita dan tangga mental kita, maka saya mulai dari ayat 97 surat An-Nisa. Kata para malaikat. Ya, lihat nih. Celaan bagi mereka yang tidak berhijrah dan tidak terus-menerus berhijrah. Sesungguhnya innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan sedang menzalimi dirinya sendiri karena tidak berhijrah. Jadi tidak berhijrah itu berarti menganiaya diri sendiri, zalim. Qalu fima kuntum. Malaikat itu bertanya dengan pertanyaan yang menghinakan. Dalam keadaan bagaimana kok bisa kamu ini mati dalam keadaan seperti ini? Astagfirullah wa atubu ilaih. Para ayah, bagaimanapun para sahabat ini bisa hijrah, mau hijrah, kuat hijrah, dan tahu titik hijrah, kemudian istiqomah di wilayah hijrah karena ada yang memimpin, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga rumah tangga. Kalau si ayah tidak berhijrah, tidak membawa rumah tangganya seperti yang digambarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah, misalnya ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya kita kan di sini semuanya disuruh masuk surga, ayah. Nah, kalau si ayah tidak punya visi masuk surga sekeluarga, maka tidak akan punya target. Karena tidak punya target, maka tidak punya kerja keras. Bagaimana merubah rumah tangganya dari yang biasa saja menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku dan ini adalah surga awalku, akan kujadikan keluargaku kelak bersamaku di surga yang abadi di akhirat kelak. Kalau ayah nggak punya visi seperti ini, visi hijrah selalu seperti ini, berat istrinya. Ya, istri akan tertatih-tatih. Karena al-qawwam di dalam rumah tangga yang harus meluruskan itu laki-laki, bukan istri, bukan perempuan. Maka ya ada beruntungnya juga perempuan yang single parent ini
dikasih peluang oleh Allah Subhanahu wa taala yang single parent ini, yang tidak ada suaminya, ini kesempatan besar. Enggak usah terlalu berpikir keduniaan. Anda perlu nafkah, Anda perlu pasangan, tetapi fokuslah dulu memimpin keluargamu, anak-anakmu ke surga. Sebab belum tentu nanti dapat suami memang akan memenuhi kebutuhan lahiriah duniawi secara biologis. Tetapi kalau tidak bisa menenteng kamu dan keluarga kamu, menuntun keluarga kamu ke surga, ya mundur lagi nanti. Ini buat yang ibu-ibu single parent. Gunakan kesempatan ini, single parent ini, untuk total membawa keluarga, anak-anak dan cucu ke surga. Nah, sekarang kembali kepada ayat. Jadi dalam kisah hijrah itu, karena nabinya, ia menyosialisasikan pentingnya hijrah. Karena Nabi SAW menjadi motivator, Nabi SAW menjadi teladan, Nabi SAW juga ikut berhijrah, menemani sehingga istiqomah. Nah, begitu juga barangkali rumah tangga kita ini. Makanya di sini ada teguran. Kok bisa kamu wafat, kamu mati dalam keadaan tidak berhijrah? Begitu juga nanti pertanyaan kepada para ayah. Kok bisa keluargamu nih dalam kondisi jahiliyah, sejak kau pimpin dan kau sekarang meninggal? Sebagai suami, sebagai qawwam, ini punya kewajiban. Jadi yang ditanya oleh Allah nanti bukan cuma kita pribadi, tetapi yang kita pimpin. Ya. Dan hadis Nabi jelas. Jelas sekali. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, pengasuh, periaya. Dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungan jawaban riayahnya, kepemimpinan dan kepengasuhannya. Diminta itu termasuk peran kita sebagai ayah, bagaimana sikap kita kepada istri, ibunya anak-anak ini. Jadi peran kita mendidik istri dengan peran kita mendidik ibunya anak-anak, dua hal yang harus dimengerti baik-baik. Karena dia sebagai istri, urusan dia kepada kita, hubungan dia sebagai istri, sebagai pasangan dengan kita sebagai suami. Tetapi peran dia sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, ini juga perlu pendidikan qawwam dari suami. Para ayah, nah khususnya para jomblo ini jangan menikah modalnya cuma udah kerja sama cinta langsung bungkus. Tapi kan kebanyakan gitu ya. Udah kerja belum? Udah cinta enggak? Cinta bungkus gitu. Karetnya 2 supaya enggak lepas lagi. Nah, yang menikahnya seperti ini sebetulnya menikah apa ya? Tanpa visi. Nah, ku anfusakum wa ahlikum nara, berarti di sini ada perintah hijrah selalu. Peliharalah dirimu dan keluargamu, kamu dulu, tuh perintahnya. Berarti siapa di sini? Kum, wahai suami, wahai ayah, ayah dulu. Lindungi dirimu, berarti kan jauhi titik-titik neraka dalam kehidupan. Sebagai seorang ayah harus menjauhi maksiat di hadapan keluarganya. Jangan menjadi teladan maksiat bagi keluarganya. Ku anfusakum. Baru wa ahlikum, geser lagi keluargamu. Bawa keluargamu, wahai ayah. Ngomong-ngomong, seserius apa sih para ayah ini, segerget apa sih ngurusin keluarganya yang satu ini? Karena kebanyakan sibuk, ayah ini jadi ATM doang. Hanya menafkahi dan menafkahi. Rasanya kalau sudah menafkahi keluarga, lahir dan batin sepertinya udah selesai. Setelah itu nge-games bareng sama anak-anak. Atau si ayah sibuk dengan urusannya sendiri. Fisiku anfusakum wa ahlikum nar, di mana dia harus
mendidik keluarganya, menghijrahkan keluarganya dari suasana neraka kepada suasana surgawi, ini tidak diperhatikan. Jangan sampai ada salah satu dari anak kita meninggal duluan dan dia belum mendapatkan pendidikan dari kita. Kita sebagai seorang ayah akan bertanggung jawab di hadapan Allah karena anak kita adalah amanah. Anak kita adalah titipan Allah. Anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintakan jadi harus serius. Harus serius ngopainin keluarga itu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai salah satu ada anak kita yang meninggal dunia atau istri kita duluan meninggal dunia dan kita belum mendidik dia. Ini berat tanggung jawabnya di akhirat. Berat sekali. Karena ada ayat yang perintahkan kita di surat At-Tahrim. Surat 66 ayat 6 itu. Karena akan jatuh seperti ini ayatnya nanti. Apalagi suaminya dulu yang meninggal dunia. Kok belum menghijrahkan dirinya dan belum menghijrahkan keluarganya. Sampai di sini saja dulu. Itu surat An-Nisa ayat 97. Nah, para ayah saya sudah berikan sedikit muqaddimah. Selanjutnya, kalau malam hari ini, pada kesempatan saat ini, ayah sudah mulai tersentuh, berarti sudah yaqzah namanya. Silakan baca kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kitab Madarijus Salikin. Ya, sudah ada ringkasannya. Sudah ada ringkasannya. Jadi kalau memang kepanjangan, ya silakan. Karena bukunya yang ada itu ada yang 4 jilid, ada 6 jilid. Ada yang 1 jilid ringkasannya. Jadi kalau pada malam hari ini para ayah sudah lembut hatinya, sudah terpanggil untuk back to family. Back to family dalam pengertian ingin menghijrahkan keluarga, maka itu sudah bagus. Tapi saran saya mulai dari diri sendiri. Jangan langsung ujuk-ujuk perintahin keluarga. Karena cara terbaik di sini adalah ku anfusakum wa ahlikum, kamu dulu baru keluargamu.